Previously on The Walking Dead. Dad, we're holding things together with plastic and tape. We need better tools. Someone who's trained to use them. There's a place a lot like this one. The leader might take you in. You're gonna take them to... Halo para pendengar dimanapun Anda berada, selamat datang di channel Dalang Film. Peringatan, video ini mengandung full spoiler. I'm still here too. But it hasn't gotten any easier. It just keeps moving forward. While you try to make sense of it all. Episode 6 menunjukkan Judith membawa Mykna dan kawan-kawan ke Alexandria. Iron dan Rosita sudah memperingatkan Judith bahwa tidak boleh membawa orang asing masuk ke dalam Alexandria. Tapi Judith bersikeras membawa mereka ke Alexandria, berdalih mereka membutuhkan pertolongan. Ezekiel dan Carol resmi sudah menjadi pasangan suami istri. Di The Kingdom, kita juga akan diperkenalkan oleh sosok Henry yang sudah besar. Kesan pertama yang dilihatkan oleh Henry, ia tidak terlalu hormat kepada orang tuanya. Dalam hal ini, Ezekiel dan Carol. But you had best watch your tone, son. Mykna dan kawan-kawan sampai di Alexandria dengan kondisi kepala tertutup. Orang-orang Alexandria merasa heran karena ada orang asing masuk ke dalam wilayahnya. Kita diperlihatkan kondisi Alexandria yang lebih maju di bawah pimpinan Mission. Gracie, stay where you are, okay? Hey, You want to tell me what this is? Tidak lama kemudian Mission masuk ke Alexandria. Ia terlihat marah karena ada orang asing masuk ke wilayahnya. Iron mengaku ialah yang memutuskan membawa orang tersebut ke Alexandria. Terlihat Mission marah dengan mengatakan Iron tidak berhak untuk memutuskannya. Tiba-tiba Judith maju dan dia mengatakan ialah yang memutuskan orang tersebut dibawa masuk ke Alexandria. Di tengah perdebatan yang sengit tersebut, Gabriel memberikan solusi. Masalah ini akan diputuskan besok pagi secara voting di ruangan sidang Alexandria. Henry akhirnya memutuskan untuk belajar membuat senjata kepada seorang pandai besi di Hilltop. Carol lah yang akan mengantarnya ke Hilltop. Sedangkan Raja Ezekiel tetap berada di The Kingdom untuk mengatur semua urusan yang ada di sana. Sedangkan di Alexandria, Gabriel sedang memimpin rapat dewan untuk memutuskan Mykna dan kawan-kawan diperbolehkan tinggal di Alexandria atau tidak. Sebelum diambil keputusan, anggota dewan akan mendengarkan profil dari masing-masing orang. Dimulai dari orang yang paling cerewet, ia adalah Luke. Dulunya, ia seorang guru musik. Ia juga mengklaim sekarang pun ia masih seorang guru musik. Kemudian di sampingnya, ini adalah Mykna. Ia mengaku dulunya sebagai pelayan sebuah halte bus. Ini adalah Kani, seorang tunarungu. Ia adalah mantan jurnalis. Selama menjadi jurnalis, ia selalu menguak politikus jahat dan memenjarakannya. Sedangkan yang terakhir, ini adalah Kelly, anak sekolah biasa. Setelah mendengarkan profil dari mereka semua, anggota dewan akan memberikan voting untuk memutuskan mereka berhak tinggal di Alexandria atau tidak. Tiba-tiba, Mission instruksi. Mission mendekati Mykna, menyuruhnya untuk memperlihatkan telapak tangannya. Seketika itu juga, seisi ruang menjadi bergemuruh. Mission menunjukkan bahwa Mykna mempunyai tato yang menunjukkan ia adalah narapidana. Tidak sampai di situ saja, Mission juga mengetahui bahwa Mykna masih menyembunyikan senjata. Seisi ruang tambah bergemuruh lagi, mengetahui Mykna telah membohongi mereka. Mission mempersilahkan semua anggota dewan untuk melakukan voting, sedangkan ia memilih keluar ruangan. Tidak lama dari itu, terlihat Gabriel masuk ke ruang kontrol radio.
Gabriel menggunakan alat tersebut untuk mencoba menghubungi orang-orang yang masih selamat di luar sana. Namun sayangnya, jangkauan frekuensi alat tersebut kurang luas. Rosita terlihat menghampiri Gabriel. Mereka kemudian membahas tentang alat komunikasi yang mereka punya tersebut. Gabriel mengatakan, jika alat penguat sinyal mereka ditaruh di suatu tempat, akan mendapatkan sinyal yang lebih besar lagi. Sayangnya, tempat yang dimaksud di luar dari zona aman. Rosita akan membawa penguat sinyal tersebut bersama dengan Eugene ke lokasi yang dimaksud. Terlihat Carol dan Henry sedang berjalan menuju ke hilltop. Carol menyampaikan kepada Henry sebelum ke hilltop dia akan singgah ke suatu tempat terlebih dahulu. Tiba-tiba saja ada teriakan orang minta tolong. Henry langsung menghentikan kuda, kemudian menuju ke sumber suara tersebut. Sebetulnya, Carol sudah menahannya agar lebih berhati-hati. Ternyata suara teriakan tersebut berasal dari jebakan yang dibuat oleh Jet dan Regina. Mereka merampas semua barang yang dibawa oleh Carol dan Henry. Tidak hanya sampai di situ, Jet juga meminta cincin yang dipakai oleh Carol. Henry yang melihatnya tidak terima. Ia mengambil tongkat kemudian melawan Jet. Namun itu hanyalah sia-sia. Dengan mudah, Henry bisa dilumpuhkan oleh mantan anggota Savior tersebut. Carol bukanlah sosok superhero yang bisa mengalahkan penjahat dalam jumlah banyak. Namun, ia adalah wanita yang cerdas dan ahli strategi. Karena Carol sudah merasa kalah jumlah, dengan begitu saja ia memberikan semua barang yang diminta oleh Jet dan kawan-kawan. Rosita dan Eugene telah berangkat menuju ke suatu tempat untuk memperbesar jangkauan sinyal mereka. Sepanjang perjalanan, mereka sempat membahas hubungan Rosita dengan Gabriel. Maybe hundreds, heading east. Kita juga akan diperlihatkan kondisi Negan yang masih berada di dalam selnya. Namun, kondisinya jauh lebih baik daripada beberapa waktu yang lalu. Nampaknya ia sudah bisa menikmati hidup di dalam selnya tersebut. Terlihat, Negan sedang membantu Judith mengerjakan soal matematikanya. But just with math. Why just math? Di sisi lain, Eugene dan Rosita sudah sampai ke lokasi yang mereka inginkan. Terlihat Eugene berhasil memasang penguat sinyalnya di tower yang sangat tinggi. Saat ia mau turun, tidak disangka ia melihat kerumunan zombie mengarah ke lokasi mereka. Karena terburu-buru, ia menjatuhkan tasnya. Eugene berusaha dengan secepat mungkin untuk turun dari tower tersebut. Karena terlalu terburu-buru, ia menjatuhkan tangga terakhir yang mau ia gunakan. Dengan terpaksa, ia melompat dari ketinggian. Sedangkan kerumunan zombie semakin banyak dan semakin mendekat ke arah Eugene dan Rosita. Mereka berdua berusaha menghindar dari kerumunan zombie tersebut. Di tempat lain, Carol dan Henry terlihat sedang mau beristirahat. Henry terlihat kesal kepada Carol karena tidak berusaha melawan saat barang mereka dirampas. Carol menenangkan emosi Henry karena melawan mereka hanyalah sia-sia. Henry membalikkan itu tidak sesuai dengan perkataan Carol selama ini harus membela yang benar dan membasmi kejahatan. Carol terlihat santai menjawabnya karena suatu saat nanti Henry pasti akan mengerti. Dan inilah yang saya maksud, Carol selalu cerdas dalam menghadapi sebuah situasi. Malam harinya, ia mendatangi anggota The Savior yang tadi merampas barang-barangnya dan membakar tempat mereka beserta dengan orang-orangnya sampai tidak tersisa. Malam harinya, Magna mendatangi rumah Mission. Sebelum ia mengetuk pintu, ia sempat melihat Mission sedang menggendong seorang anak. Mungkin saja itu adalah anak Mission dengan Rick, karena dalam film ini tidak dijelaskan secara rinci. Kedatangan Magna ke rumah Mission untuk menyerahkan satu senjata yang masih ia simpan. Di situ, Magna mengungkapkan bahwa apa yang dilakukan Mission adalah hal yang benar. Ia juga mengakui
bahwa selama ini ada banyak hal keburukan yang ia lakukan. Saat Mason masuk ke dalam rumah lagi, ternyata di tangga sudah ada Judith yang mengatakan seandainya ayahnya masih ada, pasti akan menyelamatkan orang tersebut. Di sisi lain terlihat Eugene dan Rosita berlari ketakutan menghindar dari semua zombie. Eugene terasa sudah mau putus asa karena sakit yang diderita di kakinya menghalangi pergerakan Eugene. Namun Rosita terus menguatkannya untuk tetap bertahan menghindar dari serbuan zombie. Henry dan Carol melanjutkan perjalanannya. Dalam perjalanan, Henry meminta maaf atas sikapnya tadi malam yang terlalu kasar dengan Carol. Henry juga sangat heran ketika melihat cincin Carol sudah berada di jarinya lagi. Ternyata, Carol membawa Henry menemui Daryl sebelum menuju ke Hilltop. Sedangkan di Alexandria, Mason akhirnya memutuskan membawa Mykna dan kawan-kawan ke Hilltop. Mereka akan diantar oleh Siddiq dan DJ. Eugene dan Rosita terlihat masih menghindar dari kejaran kerumunan zombie. Sampai akhirnya, mereka menemukan genangan lumpur. Mereka memutuskan untuk bersembunyi di dalam lumpur tersebut. Mereka sangat heran dan ketakutan ketika mengetahui zombie yang mengejar mereka bisa berbicara. Film kita lanjutkan ke episode berikutnya. Episode 7 memperlihatkan Rosita berlari berusaha keluar dari hutan tanpa adanya Eugene. Suasana mencekam dan horor karena Rosita terus dibayang-bayangi suara zombie yang berusaha menangkapnya. Carol mengunjungi tempat tinggal Daryl. Ia sangat kaget dengan kondisi kehidupan Daryl yang sekarang, tinggal bersama dengan anjingnya. Mason dibantu Siddiq dan DJ akan mengantar Mykna dan kawan-kawan menuju ke Hilltop. Sepanjang perjalanan, mereka mempertanyakan tentang keamanan di Hilltop dan meminta senjata mereka dikembalikan untuk keamanan dalam perjalanan. Enid still needs more room in the garden for medicinal herb. Enid still needs more room in the garden for medicinal herb. Kita akan diperlihatkan kondisi Hilltop yang semakin maju. Mereka mempunyai penempaan logam, pertanian, tenaga medis. Terasa tempat mereka sudah lengkap sekali. Hilltop sekarang dipimpin oleh Jesus dengan Tara sebagai sekretaris pribadinya. Sosok Maggie sudah tidak ada lagi di Hilltop. Dikabarkan ia mengikuti Georgie membawa turut serta anaknya Herschel. Maksud kedatangan Carol mengunjungi Daryl adalah memintanya agar tinggal di Hilltop sekaligus menemani Henry yang akan belajar pandai besi. Carol tidak bisa menemaninya tinggal di Hilltop karena mempunyai urusan yang penting di The Kingdom. Namun Daryl dengan tegas menolaknya. Sebelum pergi ke Hilltop, mereka pergi ke camp di mana Mykna diserbu para zombie. Di sana mereka menemukan beberapa zombie yang sudah terjebak. Mereka juga menemukan beberapa barang punya mereka seperti alat musik. Seperti Lux yang senang sekali menemukan violin koleksinya yang konon asli dari abad ke-18. Karena kondisi sudah mulai petang, Mason mengajak mereka untuk mencari tempat menginap dan melanjutkan perjalanan besok pagi. Semenjak Rick tidak ada, Mason agak menyalahkan Maggie. Sikap ini berujung pada tidak akurnya dua komunitas, Alexandria dan Hilltop. Bahkan terlihat sekali kalau Alexandria cenderung menutup diri dari dunia luar. Itulah alasan mengapa kini Iron diam-diam bertemu dengan Jesus tanpa sepengetahuan Mason. Jesus bertemu dengan Iron untuk melatih bela diri. Mereka juga membahas suatu event yang mana akan mempertemukan kelompok besar Alexandria dan Hilltop.
Di sela-sela pembicaraan mereka melihat suar tanda permintaan tolong. Mereka berdua pun langsung bergegas menuju sumber suar tersebut. Di sana mereka melihat Rosita yang sudah lemas tidak berdaya. Mereka pun berusaha memapah dan membawa Rosita ke hilltop. Carol bukanlah tipe orang yang putus asa. Setelah ditolak mentah-mentah oleh Daryl, ia memutuskan untuk tinggal 1 malam di camp Daryl. Daryl menjamu Carol dan Harry dengan memasakkan ular untuk makan malam. Carol sangatlah perhatian kepada Daryl. Ia sangat simpati terhadap kehidupan Daryl sekarang. Carol berusaha merapikan menggunting beberapa rambut Daryl agar terlihat rapi. Ternyata Daryl lah orang yang paling menderita pasca meninggalnya Rick. Bertahun-tahun, Daryl terus mencari jasad Rick di pinggir sungai. Ia memutuskan hidup menyendiri dan mencari keberadaan Rick. Paling tidak kalau Rick sudah meninggal, ia akan menemukan jasadnya. Teriakan Lux membuat orang-orang bangun. Mason mematahkan violin kesayangannya. Mason mengira Lux mengambil senjata dan akan memberontak. Di malam hari, Henry terlihat mencari dan mengikuti Daryl. Aksinya dikejutkan oleh 1 zombie. Daryl menyuruh Henry untuk kembali tidur di tenda. Perintah Daryl itu tidak dilaksanakan oleh Henry. Ia tetap mengikuti perjalanan Daryl. Daryl memanfaatkan anjingnya untuk memberikan peringatan ketika beberapa zombie mendekat ke tenda Daryl. Ketika Daryl kesulitan membunuh beberapa zombie, Henry datang dengan tongkatnya menyelamatkan Daryl. Tanpa sepengetahuan Daryl dan Henry, Carol ternyata memperhatikan mereka berdua sudah siap dengan anak panahnya. Kejadian tersebut membuat hati Daryl lunak. Ia menyetujui untuk pergi ke hilltop menjaga Henry. Di saat Luke bercerita tentang teori kesenian dan musik, mereka tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan zombie yang menyerang tempat persembunyian mereka. Suasana sangat menegangkan karena zombie yang menghampiri mereka sangat banyak. Mason sampai kewalahan menghadapi para zombie tersebut. Akhirnya Mason membolehkan mereka mengambil senjata untuk membantu membasmi kerumunan zombie tersebut. We can't circle up, so we split up. Look! Carry the burden of protection. Di tengah perjalanan, Mason berpamitan kepada Siddiq dan yang lainnya akan kembali. Mereka akan diantar Siddiq dan DJ menuju ke hilltop. Namun tiba-tiba saja ada 2 orang dari arah berlawanan menghampiri mereka. Mereka adalah kurir dari hilltop. Mereka menyampaikan kabar Rosita yang luka parah dan dirawat di hilltop. Karena itu, Mason memutuskan untuk pergi ke hilltop. Daryl, Carol, dan Henry telah sampai duluan di hilltop. Mereka disambut dengan senyum oleh Tara. Secara resmi, Carol memasrahkan Henry kepada Jesus ketua hilltop untuk membantunya berlatih pandai besi. Dan Jesus menerimanya. Daryl heran melihat Iron warga Alexandria berada di hilltop. Iron menyampaikan ia menyelamatkan Rosita di hutan dan membawanya ke hilltop. Sedangkan Eugene yang bersama dengan Rosita belum ditemukan, hilang di hutan. Iron mengajak Daryl untuk mencari Eugene di hutan. Jesus juga akan ikut mencari Eugene dengan alasan ia tahu betul daerah di situ. Tara sebetulnya melarangnya karena Jesus sangat dibutuhkan keberadaannya di hilltop untuk memimpin. Kita lanjutkan episode berikutnya.